Hello Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Ahimsa. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Teja dan dibintangi oleh Abhiram Dagubati dan Gitika Tiwari. Ahimsa berkisah tentang seorang pemuda yang berusaha menuntut keadilan untuk kekasihnya yang diperkeos oleh dua pemuda. Usahanya ini tidak mudah karena dua pemuda ini adalah anak pejabat penting yang punya uang dan kuasa. Mereka tidak tersentuh oleh hukum. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang wanita menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam suratnya itu, wanita tersebut menyatakan kekecewaannya terhadap pihak kepolisian yang dianggap gagal mencari suaminya yang hilang selama 5 tahun terakhir. Dan yang hilang bukanlah orang sembarangan, dia adalah seorang menteri. Setelah surat itu sampai ke tangan Mendagri, kasus ini kemudian diangkat ke permukaan. Polisi mulai sibuk melakukan investigasi. Menteri yang hilang ini bernama Dusan Rao. Dia menghilang setelah terlibat konflik dengan pemuda bernama Ray. Setelah mendalami kasus ini, polisi akhirnya menemukan kisah tragis di balik hilangnya Pak Menteri. Kembali ke flashback di masa lalu. Ray dan Ahalia adalah teman sejak masa kecil. Mereka tinggal di desa yang sama. Ray adalah pemuda yang baik hati. Dia bahkan tidak tega menyakiti seekor hewan karena Ray tidak menyukai kekerasan dan pertumpahan darah. Ketika dewasa, Ray dan Ahalia kemudian dijodohkan oleh orang tuanya. Keduanya tampak sangat bahagia karena mereka memang saling mencintai. Ray dan Ahalia kemudian bertunangan. Meskipun sudah bertunangan, namun Ray selalu menjaga kesucian dan kemurnian kekasihnya Ahalia. Dia tidak mau meniduri wanita itu, meskipun Ahalia terkadang sudah tidak sabaran untuk memeluk dan mencium Ray. Tetapi Ray selalu menolak. Ray hanya ingin menikmati nikmatnya hidup berkeluarga setelah Ahalia resmi menjadi istrinya. Ahalia selalu memanggil Ray dengan nama kesayangannya, yaitu Bava. Ray alias Bava adalah penganut Hindu yang taat. Dia termasuk golongan Ahimsa, yaitu orang yang anti kekerasan. Golongan Ahimsa ini tidak mengajarkan kekerasan terhadap seluruh makhluk hidup. Bahkan Ray tidak tega menyakiti seekor semut pun. Itu sebabnya Ray sangat tidak tegaan ketika melihat seekor hewan dipotong atau disembelih di depan matanya. Suatu hari Ray menemukan seorang pemuda terluka parah. Dia memberikan pertolongan tanpa memikirkan latar belakang pemuda tersebut. Ray tidak sadar jika pemuda ini adalah seorang gembong mafia yang paling dicari oleh polisi. Mafia yang satu ini membunuh lebih dari 40 orang yang tidak bersalah. Polisi mulai melakukan pencarian dan mereka mendatangi kediaman Ray. Ketika polisi bertanya tentang mafia tersebut, Ray berkata jujur. Dia mengaku menolong pemuda itu, namun saat ini pemuda tersebut justru menghilang. Polisi sangat menyayangkan tindakan Ray. Dia tidak seharusnya menolong seorang penjahat. Polisi kemudian menyalahkan Ray dan menangkap pemuda itu karena dianggap bekerja sama dengan penjahat. Tetapi warga desa protes. Mereka tidak terima orang baik seperti Ray dikriminalisasi oleh polisi. Karena didesak warga, polisi akhirnya membebaskan Ray. Ahalia datang ke kebun dengan membawa bekal tunangannya Ray. Mereka berdua bercanda bersama mengisi waktu makan siang.
Setelah itu, Ahalia pulang. Di saat bersamaan, ada 2 buah mobil melintas di desa. Mobil pertama dikendarai oleh Farsid dan kekasihnya yang bernama Dipia. Mereka berdua sudah tidak sabar untuk bercinta. Farsid kemudian menghentikan mobil di pinggir jalan dan mulai bercinta dengan Divya di pinggir jalan. Sementara mobil kedua dikendarai oleh wanita yang bernama Sruti. Dia membawa temannya Rohit. Rohit sangat bernafsu ingin bercinta dengan Sruti dan mulai menggodanya. Tetapi Sruti tidak mau karena Rohit bukanlah kekasihnya. Ia naik darah ketika diraba-raba oleh Rohit. Sruti kemudian menurunkan Rohit di pinggir jalan dan mengajak temannya Dipia agar pulang mengikuti Sruti. Padahal Dipia belum saja klimaks. Singkat cerita, 2 laki-laki itu sedang bernafsu berat, tetapi nafsunya tidak tersalurkan sempurna. Mereka kecewa ketika ditinggalkan 2 wanita dalam keadaan seperti itu. Seketika, Rohit dan Farsid melihat perawan desa yang sedang melintas. Mereka berdua kemudian melampiaskan hasrat birahinya kepada Ahalia. Ahalia diculik dan dari kejauhan, Ray mendengar suara teriakannya. Dia segera berlari ke arah sumber suara. Tetapi, Ahalia sudah menghilang dibawa oleh Rohit dan Farsid. Ray terus menyusuri jalan tersebut. Dia tidak sendirian. Ray ditemani oleh 2 orang temannya. Setelah jauh berjalan, mereka bertiga akhirnya menemukan Ahalia yang dibuang di tepi jalan. Ray segera menyelamatkan tunangannya itu. Mereka menghentikan bis yang melintas. Ahalia kemudian dibawa ke rumah sakit. Wanita ini kritis setelah diperkeos dan dipukuli oleh pelaku. Ray segera mendatangi rumah seorang pengacara wanita yang bernama Laksmi. Dia bersujud memohon agar pengacara itu membantu dirinya. Kebetulan, Laksmi adalah pengacara baik hati yang selalu siap membela kasus orang-orang miskin dan tertindas seperti Ahalia. Laksmi segera ke rumah sakit dengan ditemani oleh asisten sekaligus suaminya. Di sana, pengacara Laksmi meminta tim forensik untuk memeriksa kembali korban. Mereka menemukan serpihan kaca mobil di rambut Ahalia, yang artinya pelaku menggunakan kendaraan roda 4. Mereka juga menemukan lapisan kulit milik pelaku yang menempel di bagian jari tangan korban. Pengacara Laksmi menduga jika korban memberikan perlawanan dengan mencakar wajah pelaku. Selain itu, ditemukan juga noda darah di dalam mulut pelaku. Lagi-lagi, pengacara cerdas ini menduga jika korban menggigit pelaku ketika dia diperkeos. Barang bukti terakhir adalah cairan sperma milik kedua pelaku yang terdapat di dalam kemaluan korban. Dengan adanya bukti tersebut, Ray segera mengajukan laporan ke polisi dan kasus ini kemudian diangkat ke pengadilan. Untuk mendukung barang bukti, pengacara Laksmi mulai menginvestigasi calon tersangka. Berdasarkan keterangan warga, mereka akhirnya berhasil menemukan pemilik mobil yang memperkeos Ahalia. Kedua pelaku adalah anak seorang menteri. Pengacara Laksmi segera ke rumah tersangka untuk mengambil sampel darah. Mereka melakukannya dengan mudah karena saat itu kedua tersangka sedang teler akibat minuman keras. Sebelum pengadilan digelar, ayah korban yang bernama Dusan mendatangi orang tua korban. Dia memberikan cek kosong supaya kasus tersebut bisa dibatalkan. Tetapi, Ray justru mengembalikan cek kosong yang diberikan oleh Pak Menteri. Ray ingin mencari keadilan untuk tunangannya. Dia tidak mau dibeli dengan uang. Sadar jika Ray tidak bisa disogok, Menteri Dusan mulai menyogok orang lain. Dimulai dengan seorang makelar kasus. Si makelar kasus ini diberikan uang yang banyak dan dia diminta mencarikan pengacara terbaik yang bisa memenangkan anak menteri. Makelar kasus ini juga bertugas menyuap semua saksi, polisi, dan bahkan hakim yang menangani kasus tersebut. Dia selalu memenangkan semua kasus yang ditanganinya. Hari pengadilan pun tiba. Di sana, pengacara Laksmi mulai menghadirkan beberapa saksi. Orang pertama adalah Rawan, teman Ray sendiri. Rawan adalah orang yang menemukan korban ketika korban tergeletak di pinggir jalan. Ketika ditanya, Rawan justru berbohong. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat korban dalam keadaan terluka. Bahkan, saksi kedua yaitu sopir bis juga berbohong. Sopir ini bilang bahwa dia tidak pernah mengangkut korban ke rumah sakit. Mereka berdua berbohong karena sudah disuap oleh Pak Menteri melalui si makelar kasus tadi. Dengan adanya kebohongan itu, posisi Ray untuk memenangkan kasus semakin sulit. Pengacara Laksmi tidak kehabisan akal. Kali ini dia memanggil saksi lainnya yaitu dokter forensik yang memeriksa korban. Dokter forensik ini berkata jujur. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa barang bukti yang ditemukan. Pertama, ada sperma 2 pelaku dalam alat kelamin korban. Selain itu ada lapisan kulit wajah pelaku di sela jari korban. Dan yang terakhir adalah ada bercak darah di dalam mulut Ahalia. Setelah dianalisis, cairan sperma, lapisan kulit, dan juga darah itu memang cocok dengan DNA Farsid dan juga Rohit. Tersangka mulai panik. Pengacara mulai memikirkan siasat lain, dan akhirnya mereka menemukan cara untuk mengelabui hakim.
Pihak tersangka memalsukan dokumen akta lahir para pelaku. Mereka dikurangi usianya menjadi 17 tahun. Padahal usia yang sesungguhnya adalah 19 dan 20 tahun. Jika pelaku berusia di bawah 18 tahun, itu artinya mereka masih usia anak-anak dan usia tersebut tidak bisa terjerat hukum. Ray dan pengacaranya tidak punya cara untuk membuktikan bahwa Rohit dan Parsit bukanlah anak-anak, melainkan orang dewasa. Masalahnya, mereka tidak punya dokumen. Sementara Rohit dan Parsit, pengacaranya justru memalsukan akte lahir. Merasa akan kalah dalam kasus tersebut, Ray mulai putus asa. Dia datang ke rumah sakit dan meratapi nasib tunangannya yang tidak mendapatkan keadilan. Setelah itu, Ray mendengar suara dari balik jendela rumah sakit. Ketika diintip, ternyata anak-anak sedang main kriket. Ray teringat akan sesuatu. Dua tersangka pernah menjadi pemain kriket di kampus. Ray segera mendatangi kampus tersangka dan meminta data pemain kriket tersebut. Di dalam data itu terdapat fotokopi dari data Rohit dan juga Parsit. Mereka ternyata berumur 19 dan 20 tahun ketika bermain kriket. Berkat dokumen tersebut, Ray dan pengacaranya berhasil membuktikan kepada hakim bahwa pengacara Rohit dan Parsit memalsukan dokumen. Hakim kemudian mengizinkan tim forensik untuk mengambil sampel darah dari para tersangka. Dan hasil DNA tersebut ternyata cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP. Pada akhirnya, kedua pelaku dinyatakan bersalah dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Setelah kalah di pengadilan, Tuan Dusan tidak terima. Dia membunuh suami Laksmi ketika mereka sedang dalam perjalanan. Dusan juga berniat membunuh Laksmi, tetapi tikamannya meleset dan pedang Dusan tersangkut di mobil. Pengacara wanita itu ketakutan dan segera membawa kabur anaknya yang masih kecil. Dusan terus mengejar. Dia sangat bernafsu ingin menghabisi Laksmi. Di saat bersamaan, Ray dan temannya melintas. Mereka melihat suami Laksmi yang terkapar. Ray bermaksud memberikan pertolongan, tetapi pria itu justru meminta Ray agar terlebih dahulu menyelamatkan istrinya yang sedang dikejar oleh Dusan. Ray dan temannya segera mengejar Dusan. Pengacara Laksmi menjebak Dusan. Ia memancing pria itu menggunakan anaknya sebagai umpan. Ketika Dusan berniat menyerang anak kecil itu, ibunya Laksmi segera menjerat lehernya. Dusan kemudian terseret dan hampir jatuh ke dalam sumur. Setelah itu, pengacara Laksmi segera melarikan diri. Tetapi, sejurus kemudian, pengacara Laksmi tewas tertikam. Sebelum Laksmi menghembuskan nafas terakhirnya, Ray dan temannya Ambati datang ke TKP. Tetapi mereka tidak menemukan Dusan. Pria itu sudah melarikan diri seperti seorang pengecut. Pengacara Laksmi berpesan kepada Ray supaya memperjuangkan keadilan untuk Ahalia. Ia juga meminta Ray agar menjaga anaknya. Setelah itu, Laksmi meminta agar Ray merekam video terakhirnya. Dalam video tersebut, Laksmi menjelaskan jika dirinya ditikam oleh Dusan. Tetapi sayang, video itu tidak bisa Ray jadikan barang bukti karena Ambati temannya berkhianat. Tuan Dusan ternyata telah menyogok Ambati dengan uang sebesar 25 juta rupiah. Pria bongsor berambut gondrong itu akhirnya mengkhianati persahabatannya dengan Ray. Ketika Ray lengah, dia membuka ponsel temannya itu dan menghapus video tersebut. Derita Ray semakin menjadi-jadi. Ketika Ahalia masih tidak sadarkan diri di rumah sakit, dia harus dirawat di luar negeri dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ray tidak punya biaya sebanyak itu. Di saat itulah, makelar kasus datang menemui ayah Ahalia. Dia mengaku siap membayar semua biaya pengobatan Ahalia dan bahkan siap membawa Ahalia berobat ke luar negeri dengan satu syarat. Keluarga Ahalia harus mencabut tuntutan hukum terhadap putra sang menteri. Ayah Ahalia tidak punya pilihan. Dia ingin putrinya selamat. Dan pada akhirnya, pria tua itu menerima tawaran yang diajukan oleh makelar kasus. Anak menteri akan segera dibebaskan dalam waktu dekat setelah Ray mencabut gugatan ke pengadilan. Ketika bertemu Ray di penjara, para pelaku mengejek Ray dengan mengatakan bahwa istri Ray sudah tidak perawan lagi. Layaknya seorang pengemis, Ray hanya mendapatkan makanan sisa. Kondisi Ahalia semakin kritis. Dia harus dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar dan lebih lengkap. Ibu Ahalia mendatangi Tuan Dusan. Dia minta agar Dusan membiayai pengobatan putrinya itu. Tetapi Tuan Dusan ternyata berbohong. Ia tidak mau membiayai pengobatan Ahalia. Tuan Dusan bahkan dengan sengaja ingin agar wanita itu tewas. Bahkan ketika ibu Ahalia berlutut kepada istri Tuan Dusan, keluarga itu tetap tidak mau peduli. Melihat kondisi kekasihnya yang semakin kritis,
Ray tidak punya pilihan. Dia segera ke hutan untuk mencari herbal agar bisa mengobati tunangannya. Ray memberikan obat tersebut di sekujur tubuh Ahalia. Meskipun sudah berusaha keras, namun usaha Ray menjadi sia-sia. Kondisi Ahalia semakin kritis. Dokter kemudian datang ke ruangan tersebut. Dia memarahi Ray karena dianggap sok tahu dan memberikan obat herbal sembarangan kepada pasiennya. Setelah itu, denyut jantung Ahalia semakin melemah dan kemudian berhenti. Dokter semakin menjadi-jadi menyalahkan Ray karena kematian Ahalia. Ray tidak menyerah. Dia berusaha memberikan napas buatan kepada Ahalia dan seketika keajaiban terjadi. Wanita itu kembali bernapas. Setelah terbangun dari kematian, Ahalia menyadari jika dirinya telah diperkeos oleh para penjahat. Dia tidak terima pelakunya dibebaskan. Ahalia kemudian membuat petisi agar hakim kembali membuka kasus tersebut. Ketika Ahalia menulis petisi, pihak menteri ternyata menyadap semua pembicaraan mereka. Setelah petisi itu selesai dibuat, Ray menghantar surat tersebut kepada hakim. Tetapi di tengah perjalanan, Ray ditangkap oleh polisi, anak buah menteri. Mereka membakar petisi tersebut. Tidak hanya itu, menteri juga mengirim orang untuk membunuh Ahalia di rumah sakit. Ray mengetahui jika nyawa kekasihnya itu dalam bahaya. Dia segera bergegas ke rumah sakit untuk menjaga Ahalia. Namun, seorang perawat justru melarang Ray masuk karena ruangan tersebut hanya untuk wanita. Ray bahkan diusir keluar dan pintunya dikunci. Ray berpikir keras untuk menyelamatkan Ahalia. Dia pulang ke rumahnya dan membawa perkakas yang bisa digunakan untuk melawan para penjahat. Malam harinya, Ray kembali menyelinap masuk ke dalam ruangan. Ia menukar pasien yang ada. Ray kemudian membawa kabur seorang pasien dengan wajah ditutupi selimut. Sementara Ahalia, dia tetap di dalam ruangan itu dengan wajah ditutupi selimut dan dipindahkan ke ranjang yang berbeda. Para penjahat berniat membunuh Ahalia. Mereka melihat Ray dan mengira jika Ray membawa kabur wanita itu. Para penjahat kemudian mengejar dan Ray membawa mereka ke ruangan yang lain. Di sana, Ray bersembunyi di balik kamar dan dia lari lewat jendela. Para penjahat terjebak. Mereka masuk ke dalam kamar ini dan menemukan ranjang yang dibawa oleh Ray. Seorang pasien terbangun dan dia bukanlah Ahalia. Pasien itu kemudian mencium si makelar kasus. Para penjahat akhirnya sadar jika mereka ditipu oleh Ray. Mereka kemudian bergegas keluar untuk mengejar Ray, tetapi Ray justru mengunci pintunya yang membuat para penjahat terjebak sehingga Ray bisa membawa kabur Ahalia. Ahalia teringat akan apa yang menimpa dirinya. Ahalia mulai cerita kepada Ray. Wanita itu disiksa dengan kejam. Tubuh Ahalia diseret dan dibawa ke dalam semak belukar. Di sana, dia diperkeos. Seorang pemuda mulai menindih tubuh Ahalia dan Ahalia menggigit telinganya. Sementara itu, pemuda yang lain memukul Ahalia. Dia bergantian ingin menindih tubuh wanita itu dan Ahalia mencakar wajahnya. Ahalia kembali dipukul yang membuat ia pingsan tak sadarkan diri. Dan di saat itulah para penjahat secara bergantian menikmati tubuh Ahalia. Ahalia sangat dendam kepada para pelaku. Ia meminta kekasihnya Ray agar membalaskan dendamnya, tetapi Ray tidak mau. Dia adalah seorang ahimsa. Ahimsa tidak membunuh siapapun dan apapun. Mereka bahkan tidak menyembelih ayam ataupun kambing, karena hal itu dianggap menyakiti makhluk hidup. Ahalia berusaha membakar semangat Ray agar bisa balas dendam demi sebuah keadilan. Selama ini, orang miskin dan lemah seperti mereka selalu dianiaya oleh para penguasa. Bahkan, para penguasa membeli semua orang dengan uang, sehingga si miskin selalu menjadi korban. Setelah menyadari penderitaan dan juga ketidakadilan yang dialami oleh kekasihnya, Ray pada akhirnya sadar dan dia memutuskan untuk balas dendam. Untuk membunuh Rohit dan Parsit, Ray butuh senjata. Dia teringat akan gembong mafia yang dulu pernah dia selamatkan. Gangster itu konon tinggal di dalam hutan terlarang dan menanam ganja di sana. Ray segera mencarinya. Pemuda itu bernama Bicupa. Ray ke hutan sendirian dan berharap bisa bertemu dengan Bicupa. Namun di sana, dia justru ditangkap oleh anak buah Bicupa. Mereka mencurigai Ray karena Ray berani masuk ke dalam hutan tersebut. Ray kemudian siap dibunuh. Tetapi, pemuda itu meminta pengampunan. Dia mengaku ingin bertemu dengan teman lamanya yaitu Bicupa. Ray tidak jadi dibunuh. Dia kemudian dibawa ke markas penjahat di tengah hutan. Di sana, Ray bertemu langsung dengan Bicupa. Ketika dibawa ke markas, mata Ray selalu ditutup menggunakan kain agar dia tidak mengetahui posisi markas tersebut. Setibanya di sana, Ray bertemu langsung dengan Bicupa.
Ray mengutarakan niatnya ingin meminjam senjata untuk balas dendam kepada para pelaku pemerkosaan terhadap kekasihnya. Bicupa sebenarnya tidak keberatan dengan satu syarat, yaitu Ray harus membunuh polisi yang mereka tangkap. Ray tidak mau membunuh polisi karena dia tidak punya urusan dengan polisi tersebut. Bicupa justru marah. Ray dianggap tidak punya nyali untuk membunuh dan dia tidak layak mendapatkan senjata itu. Setelahnya, Bicupa menembak mati polisi tadi. Anak buah Bicupa kemudian membawa Ray keluar dari markas itu dan membuang Ray di suatu tempat. Setelah dibebaskan, malam harinya Ray kembali ke markas Bicupa. Dia tahu arah jalan ke markas itu dengan membaca jejak yang ada. Ray ingin mencuri senjata. Setibanya di sana, dia melihat Bicupa sedang transaksi narkoba dengan orang-orang Afrika. Mereka membayar menggunakan emas batangan. Ketika transaksi sedang berlangsung, Ray justru membakar ganja milik Bicupa. Kebakaran hebat terjadi dan para penjahat mulai panik. Di saat itulah Ray mengambil kesempatan. Dia mencuri senjata Bicupa dan segera melarikan diri. Ray masuk ke dalam pengadilan. Dia mencari posisi yang tepat untuk membunuh calon korbannya. Ray bersembunyi di dalam sebuah lemari dan menunggu hingga pagi tiba. Keesokan harinya, anak buah Bicupa datang ke pengadilan. Mereka mencari Ray untuk balas dendam. Dari kejauhan, tampak ayah Ahalia turun dari mobil Tuan Dusan. Ayah Ahalia sudah disogok. Dia bilang ke istrinya agar mencabut petisi yang akan dilakukan oleh Ahalia. Tetapi ibu Ahalia tidak mau. Dia tetap inginkan keadilan untuk putrinya. Ibu Ahalia ingin para penjahat itu membusuk di dalam penjara. Sementara itu, sidang akan segera dimulai. Polisi membawa dua pelaku kejahatan ke pengadilan. Sebelum masuk ke dalam ruang sidang, mereka diamankan terlebih dahulu di sebuah ruangan. Dan kebetulan, ruangan itu adalah ruangan di mana Ray bersembunyi dan dia siap untuk menembak. Ray menembak mati seorang pelaku pemerkosaan terhadap kekasihnya Ahalia. Melihat temannya tewas, pelaku lainnya segera kabur meninggalkan Ray. Ray mengejar pria itu. Mereka keluar dari gedung pengadilan dan di sana Ray menuntaskan dendamnya dengan membunuh pria terakhir tersebut. Setelah membunuh kedua pemuda, Ray segera melarikan diri dari kejaran polisi. Tidak hanya polisi, anak buah menteri yang dikomandani oleh maklar kasus juga mengejar Ray. Ray terus berlari menjauh, dan pada satu kesempatan, ia justru tertikam oleh seorang wanita yang bernama Titli. Titli adalah kekasih Bicupa. Ketika Ray tertikam dari kejauhan, polisi menembak Ray, tetapi tembakannya itu justru menewaskan Titli. Ray melarikan diri. Dia bersembunyi dan tidak bisa dilacak oleh para penjahat dan juga polisi. Ray mengirimkan obat kepada kekasihnya Ahalia melalui bantuan keponakannya. Ia bahkan menitipkan surat yang isinya memberitahu Ahalia agar segera ke stasiun kereta api karena mereka harus meninggalkan kota itu. Si maklar kasus mencium adanya kejanggalan. Dia mencurigai keponakan Ray. Si maklar kasus dan anak buahnya kemudian membuntuti gadis kecil itu. Mereka menemukan rumah persembunyian Ahalia, tetapi ketika masuk ke dalam, Ahalia sudah tidak ada di sana. Ia sudah melarikan diri ke arah stasiun kereta api bersama keponakan Ray. Ahalia tertatih-tatih menuju ke stasiun kereta. Dia dibantu oleh keponakan Ray. Pada akhirnya, mereka tiba di sana, dan Ahalia segera masuk ke dalam kereta. Tetapi Ray belum tiba di stasiun kereta. Dia masih mengendap-endap dari tempat persembunyian. Ray pada akhirnya kepergok seorang polisi. Dia ditangkap. Tetapi Ray berhasil mendorong polisi tersebut yang membuatnya jatuh pingsan. Ray secepatnya berlari ke stasiun kereta. Di sana, Ahalia sedang diburu oleh para penjahat. Mereka masuk ke dalam kereta untuk memeriksa gerbongnya. Ahalia terpaksa keluar dari kereta tersebut. Dia bersembunyi di tumpukan barang agar tidak tertangkap. Di saat bersamaan, Ray melintas dan dia tidak melihat Ahalia. Ahalia berteriak memanggil Ray kekasihnya. Sayangnya, Ray tidak mendengar. Di saat itulah, penjahat melihat Ahalia. Mereka segera menangkap wanita itu. Beruntung, keponakan Ray ada di sana. Dia memberitahu Ray bahwa para penjahat menangkap Ahalia. Ray keluar dari gerbong kereta api dan pada akhirnya dia melihat sekawanan penjahat sedang menyandra Ahalia. Ray sangat cerdik. Ia masuk kembali ke dalam gerbong kereta api dan menyerang para penjahat melalui pintu masuk lainnya. Setelah itu, terjadi perkelahian di antara mereka. Ray dikeroyok oleh beberapa gangster. Ketika Ray sedang berjibaku dengan para gangster tersebut, di saat itulah anak buah Bicupa muncul dan menculik Ahalia.
Ahalia dibawa masuk ke dalam hutan menggunakan keranjang. Di dalam keranjang itu, ada mayat wanita yang bernama Titli. Sementara Ray, dia berusaha mengejar Ahalia. Tetapi Ray pingsan dikeroyok oleh para penjahat. Ketika mengetahui kematian kekasihnya, Bicupa ternyata tampak sangat marah. Dia ingin memenggal kepala Ahalia. Namun Ray muncul dengan membawa lebah dan madu hutan. Ray tiba tepat waktu. Dia memukul lebah itu ke arah para penjahat tadi. Mereka lari kocar-kacir, dikejar oleh lebah. Ahalia segera masuk ke dalam keranjang untuk menyelamatkan diri. Ray sendiri sudah melumuri tubuhnya dengan lumpur, sehingga dia tidak diserang oleh kawanan lebah. Setelah para penjahat bubar, Ray segera membawa kabur Ahalia. Sementara itu, di kediaman sang menteri, Dusan Rao justru mengadakan sayembara. Siapapun yang berhasil membunuh Ray atau Ahalia akan diberikan hadiah sebesar 100 crore per satu kepala. Semua warga, pria maupun wanita, berbondong-bondong masuk ke dalam hutan untuk mendapatkan kepala Ray dan Ahalia. Bahkan, Tuan Dusan juga ikut masuk ke sana, meskipun ia sudah dilarang oleh istrinya. Sejak kejadian itu, Dusan tidak pernah lagi keluar dari hutan tersebut. Kembali ke adegan saat ini, polisi mendatangi kediaman Bicupa. Menurut keterangan pemuda itu, dia melihat Ray kabur membawa kekasihnya 5 tahun yang lalu. Tetapi, Bicupa tidak tahu kemana mereka pergi. Tidak hanya memintai keterangan dari Bicupa, polisi juga menggali informasi dari istri Dusan, dan mereka pada akhirnya tahu tentang sayembara yang diadakan oleh Dusan. Menteri itu menghilang setelah masuk ke dalam hutan. Ketika polisi sedang melakukan penyelidikan, seorang polisi lainnya yang bernama Selpam justru sedang bermain layangan. Tetapi layangan Selpam ini pada akhirnya putus. Benda itu kemudian melayang dan terbang ke hutan. Seorang gadis kecil melihat layangan tersebut dan dia segera memberitahu Ahalia yang sedang hamil tua. Ahalia segera mengambil layangan tersebut dan ternyata ada pesan rahasia di sana yang sengaja ditulis oleh polisi Selpam kepada Ahalia dan Ray. Isi pesan itu mengatakan agar Ahalia dan Ray segera melarikan diri dari hutan karena kasus 5 tahun yang lalu sekarang kembali diinvestigasi oleh polisi. Kepala polisi menemukan sobekan kertas dalam sebuah dokumen tentang hilangnya Dusan Rao. Kepala polisi jadi sadar ada pengkhianat di antara mereka yang telah membocorkan rahasia kasus itu kepada Ahalia. Orang yang menyimpan dokumen tersebut adalah polisi Selpam, dan Selpam ini bertingkah aneh dengan bermain layangan di siang bolong. Hal inilah yang membuat kepala polisi curiga. Dia marah dan memukuli Selpam. Dia bahkan mengancam akan memecat Selpam jika polisi baik yang satu itu tidak memberitahu di mana lokasi Ahalia. Selpam tidak punya pilihan. Dia akhirnya memberitahu tempat persembunyian Ray dan Ahalia. Ray berlari bersama anak dan juga istrinya yang sedang hamil tua. Mereka dikejar oleh kepala polisi. Ray pada akhirnya tertangkap. Kepala polisi mengacungkan pistol ke arahnya. Dia memaksa Ray untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Menurut Ray, hari itu dia dikejar oleh polisi, geng Bicupa, dan bahkan warga desa. Mereka mengejar Ray demi uang. Ray dan kekasihnya mulai menyiapkan strategi untuk bertahan hidup. Ia menyembunyikan Ahalia di atas pohon. Ray bahkan menutupi dirinya menggunakan tumbuhan. Dan dia membunuh geng Bicupa satu persatu. Polisi menemukan posisi Ahalia, sementara Ray justru diserang oleh geng Bicupa. Ray berlari menyelamatkan Ahalia. Ia melempar polisi yang mencoba memanjat pohon. Setelah itu, polisi mengejar Ray. Ray membunuh mereka satu persatu. Pimpinan geng Bicupa berhasil menemukan tali yang mengikat tubuh Ahalia. Dia memutuskan tali itu dan menangkap Ahalia. Tetapi Ray tidak mengampuni geng tersebut. Pimpinan geng Bicupa yang bernama Lomedi akhirnya tewas dibunuh oleh Ray di hadapan warga desa. Dari semua anggota gangster tersebut, hanya Bicupa yang tersisa. Sementara yang lain semuanya tewas seketika. Menteri Dusan kemudian memerintahkan warga desa agar membunuh Ray. Dia akan memberikan uang 100 crore kepada siapapun yang berhasil memenggal kepala pemuda itu. Tetapi di saat bersamaan, para warga desa berubah pikiran. Mereka tahu jika Ray adalah pemuda yang sangat baik. Pemuda yang satu ini bahkan tidak tega untuk membunuh seekor semut sekalipun.
Dan sekarang Ray berubah menjadi monster. Semua itu disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh Tuan Dusan Rao. Menurut warga, Dusan Rao adalah iblis yang mengubah seorang ahimsa menjadi seorang monster seperti Ray. Karena warga tidak mau membunuh Ray, Tuan Dusan terpaksa turun tangan sendiri. Dia menghajar Ray dan menjambak Ahalia. Tuan Dusan bahkan mengangkat Ray dan melemparnya ke pohon. Ketika Ray sekarat dan siap dipenggal oleh Tuan Dusan, Ahalia melempar celurit ke arahnya sambil berkata, "Bunuh dia, Ray, bunuh dia." Ray teringat akan semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh Tuan Dusan. Sekarang, dia mempunyai kekuatan untuk bangkit kembali. Warga menertawakan kematian Tuan Dusan. Mereka puas, penjahat bejat itu akhirnya tewas. Sementara si maklar kasus, ia justru melarikan diri bersama dengan Bicupa. Ahalia bisa hidup tenang karena dendamnya terbayar lunas. Setelah menceritakan semua kejadian itu, kepala polisi akhirnya menangkap Ray. Di tengah perjalanan, Ray mencekik leher polisi yang menangkapnya. Mobil itu kemudian mengalami kecelakaan, dan di dalam insiden tersebut, kepala polisi tewas. Sementara Ray dan polisi baik yang bernama Selpam berhasil keluar dari mobil dengan selamat. Polisi Selpam kemudian mengubur mayat pimpinannya itu. Sementara Ray, ia kembali ke pangkuan keluarganya. Ray bersumpah bahwa dia akan melakukan apapun demi melindungi dan mempertahankan keluarganya. Dan film pun berakhir.